Ketika paus mati, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, tubuh mereka tenggelam ke dasar laut, dan dapat mendukung bentuk kehidupan yang lebih kecil di laut. Kedua, tubuh mereka akan terdampar di pantai. Kemungkinan pertama adalah cara terbaik bagi bangkai paus untuk terurai secara perlahan. Bangkai paus membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terurai sepenuhnya. Meski demikian, keberadaannya dapat menyediakan makanan bagi seluruh ekosistem di kedalaman laut yang gelap. Kematian paus memberikan kehidupan bagi ratusan hewan laut hingga 50 tahun. Hal itu menjadi salah satu bukti peran vital yang mereka mainkan dalam siklus hidup di planet ini. Kemungkinan kedua adalah hal yang menimbulkan banyak persoalan. Ketika paus yang mati terdampar di pantai, dekomposisi segera dimulai. Gas di dalam bangkai mulai menggembungkan bagian tubuhnya, dan panas sinar matahari semakin memperburuk proses tersebut. Bakteri usus pada bangkai paus dapat berkembang biak dengan cepat, menghasilkan gas berbahaya dalam jumlah besar. Saat gas mengembang di tubuh bangkai paus, satu-satunya penghalang adalah kulitnya, dan pada titik tertentu, kulit itu akan sobek, kemudian mengeluarkan gas dengan tekanan tinggi. Bangkai paus berpotensi meledak kapan saja, dan bagian tubuhnya yang busuk akan beterbangan. Tentu saja itu dapat berbahaya bagi manusia. Bangkai paus membawa sejumlah bakteri, sebab paus yang membusuk penuh dengan patogen, seperti Escherichia coli dan Salmonella, yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Selain itu, bangkai paus juga melepaskan bahan kimia, seperti amonia dan gas hidrogen sulfida. Dengan konsentrasi yang tinggi, menyentuh atau menghirup gas tersebut sangat berbahaya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Keberadaan bangkai paus di pantai menjadi magnet bagi hiu putih besar dan hiu macan. Predator puncak tersebut datang untuk menikmati daging yang membusuk itu. Bukan hanya predator laut, hewan darat seperti beruang dan serigala, juga tertarik dengan bangkai paus. Lalu, ada lalat dan burung pemakan bangkai, ikut serta menyantap daging yang membusuk itu. Kehadiran para pemulung di sekitar bangkai paus tersebut juga dapat menjadi ancaman bagi manusia. Jadi, supaya tidak menimbulkan banyak dampak negatif bagi manusia, apa yang dapat dilakukan pada bangkai paus yang terdampar di pantai? Ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan, seperti menenggelamkan, mengubur, atau membakarnya. Namun beberapa strategi tersebut dinilai memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, menghasilkan dampak yang besar, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi, para peneliti merekomendasikan untuk membiarkan bangkai paus pada tempatnya. Dibutuhkan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun, bagi bangkai besar yang terdampar di pantai agar dapat terurai sepenuhnya, tergantung pada suhu, kelembaban, curah hujan dan jenis pemulung yang ada di sekitarnya. Namun, strategi ini juga dapat menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan. Misalnya, bangkai yang membusuk dapat menarik perhatian predator pemulung ke area pantai, sehingga mengancam keselamatan manusia di sekitarnya. Selain itu, bangkai paus akan menimbulkan bau busuk yang menyengat.